Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu Lilis Karyawati, SAG MAG, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah, serta diberikan kesabaran dalam mendidik dan membimbing kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama. Perbedaan inilah yang disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau sebuah ayat. Ada 3 pendapat yang dikemukakan ulama tafsir dalam hal ini. Yang pertama, menurut ulama, berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di wilayah Mekah, sedangkan Madaniyah ialah suatu ayat yang diturunkan di wilayah Madinah. Pendapat yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan atau panggilan yang ditunjukkan kepada penduduk dalam ayat tersebut. Menurut ulama, Makkiyah ialah yang khitabnya atau panggilannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ialah yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Jadi dalam hal ini menurut para ulama, ketika di dalam suatu ayat terdapat lafaz ya ayyuhan nas, itu termasuk golongan Makkiyah, karena pada waktu itu masih banyak orang-orang yang kufur. Sedangkan untuk lafaz ya ayyuhallazina ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Kemudian definisi yang ketiga yaitu berdasarkan masa turunnya suatu ayat. Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun Nabi di luar Mekah, sedangkan Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Selanjutnya, karakteristik umum surat-surat Madaniyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban dan hukuman had. Arti dari hukuman had sendiri yaitu hukuman yang diancamkan kepada pelaku jarimah hudud seperti pelaku zina dan orang yang memfitnah orang-orang baik melakukan zina serta contoh yang lainnya. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut, dan yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap ahlul kitab. Arti ahlul kitab sendiri yaitu sebutan bagi umat Yahudi atau Nasrani di dalam Al-Quran. Isi kandungan surat-surat Madaniyah, yang pertama ada penjelasan tentang ibadah, muamalat, hukuman had, aturan tawanan dan warisan, kelebihan jihad, pembenahan masyarakat, perkara kenegaraan ketika aman dan perang, kaidah-kaidah hukum dan masalah-masalah syariat. Yang kedua, sanggahan terhadap ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, serta ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan tentang penyelewengan mereka dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan penyimpangan mereka dari kebenaran dan perselisihan mereka setelah datangnya bukti yang jelas di antara mereka. Serta yang terakhir yaitu membuka tabiat orang-orang munafik, menganalisa kepribadian mereka dan menjelaskan betapa bahayanya mereka bagi agama. Selanjutnya ada cara mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, dalam studi Al-Quran ada 2 metode identifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang digunakan oleh para ulama. Yang pertama yaitu metode transmisi Al-Manhaj Al-Simai Al-Naqli dan metode analogi Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi.
Sedangkan menurut Al-Jabari, untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, surat-surat Al-Quran ada dua cara, yaitu yang pertama sama'i, jalan riwayat, dan yang kedua qiyasi, jalan membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, pertama, metode transmisi atau periwayatan digunakan dengan merujuk kepada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar kemungkinannya menyaksikan turunnya wahyu, atau para generasi tabi'in yang saling bertemu dan mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan proses pewahyuan Al-Quran, termasuk informasi kronologinya dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu metode analogi atau qiyas, dikembangkan oleh para ulama belakangan seperti Al-Qatan dan Al-Sahili, dengan bertolak dari ciri-ciri khusus atau karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, dalam metode ini, apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani, maka dikatakan ayat itu madani. Dan apabila dalam surat madani terdapat suatu ayat yang mengandung makki, maka ayat yang tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah. Selanjutnya, klasifikasi ayat dan surat Madaniyah. Surat-surat yang turun di Madinah antara lain ada surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, 3 ayat surat Al-An'am ayat ke-151 sampai ke-153. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Hajj, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat An-Nur, 5 ayat terakhir surat Asy-Syu'ara, surat As-Sajadah ayat ke-18 sampai dengan ke-20, kemudian 3 surat Az-Zumar ayat ke-53 sampai ayat ke-55, surat Al-Ahzab, surat Muhammad, surat Al-Fat, surat Al-Hujurat, surat Al-Hadid, surat Al-Mujadalah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahanah, surat As-Saff, ada surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafikun, dan beberapa ayat terakhir surat At-Tagabun ayat ke-20, surat Al-Muzammil, surat At-Talaq, surat At-Tahrim ayat ke-27 sampai ke ayat 29 surat Al-Luqman, surat Al-Zalzalah, surat An-Nasr, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Selanjutnya ada surat-surat yang turun antara Mekah dan Madinah. Yang pertama ada 3 ayat terakhir surat An-Nahl. Terdapat 89 surat disebutkan sebagai Makkiyah dan 22 surat disebutkan sebagai Madaniyah. Maka jumlah dari surat tersebut adalah 122 surat. Namun kita melihat bahwa ada 8 surat yang disebutkan di dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada surat Al-An, yang kedua ada surat Al-Hajj, yang ketiga terdapat surat Asy-Syu'ara, keempat As-Sajadah, kelima Az-Zumar, keenam surat Al-Luqman, ketujuh surat Muzammil, kedelapan surat Tagabun. Nah, selain itu ada 1 surat disebutkan sebagai surat yang turun di antara Mekah dan Madinah, yaitu 3 ayat terakhir surat An-Nahl, sehingga jumlahnya adalah 114 surat. Nah, setelah memahami, kita dapat urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Urgensi yang pertama yaitu ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai kelengkapan metodologi mufasir. Nah, sangat penting dalam ayat dan surat Al-Quran memahami tentang pengetahuan pada tempat dan turunnya ayat dan surat Al-Quran. As-Suyuti mengatakan di dalam Al-Itqan untuk memberikan definisi tafsir termasuk surat yang termasuk Makkiyah dan Madaniyah. Pengetahuan tentang kisah, surat, turunnya ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran berupa isyarat, dapat membedakan terhadap muqayyad dan mutlak, dapat membedakan terhadap mansuh dan nasih, serta membedakan yang mutasyabih dan muhkam, membedakan yang am dan yang khas, dan membedakan yang mufassar dan yang mujmal. Contoh surat yang menjelaskan pengetahuan Makkiyah dan Madaniyah untuk kelengkapan metodologis mufasir adalah pada surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin. Nah, jika seseorang tidak memahami dan mempelajari tentang turunnya ayat di periode Mekah atau Madinah, seseorang tidak akan mengerti makna ayat dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Namun, jika mereka memahami dan mempelajari surat Al-Kafirun pada periode Mekah yang diturunkan, akan mengerti bahwa ayat tersebut dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tidak diwajibkan untuk berjihad. Urgensi yang kedua yaitu ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai pijakan untuk bahasa nasih dan mansuh.
Al-Haris Al-Muhasibi dalam Faham Al-Quran menjelaskan untuk memahami dan mempelajari pada periode Mekah atau Madinah, hukum yang diturunkan yang paling pertama diketahui adalah pemahaman terhadap surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan apabila terjadi perselisihan, maka di Mekah yang diturunkan adalah mansuh dan di Madinah adalah nasih. Nah, contohnya ada pada surat An-Nahl ayat 91. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melanggar sumpah terhadap apa yang diucapkan. Surat An-Nahl juga termasuk mansuh dan termasuk Makkiyah. Juga terdapat larangan untuk melanggar kewajiban dan sumpah menunaikan kafarat. Yang ketiga yaitu ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai pijakan untuk mengungkapkan sejarah tasyri'. Memahami dan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah hal yang sangat penting, karena dalam memahami hukum syariat, tarikh at-tasyri', karena dengan memahami ayat pertama pada periode Mekah dan ayat terakhir pada periode Madinah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, seorang dapat mengetahui kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hikmah Allah dalam ketetapan hukumnya. Yang pertama, terdapat landasan pembangunan, aturan, dan hukum dalam memahami potensi jiwa dan pikir. Terdapat ketetapan dalam prinsip dasar hukum atau usul, juga terhadap suatu masalah yang memiliki masalah yang sifatnya partikular atau furu'. Dan yang urgensi yang terakhir, ilmu Makkiyah dan Madaniyah untuk pengantaran kajian asbabun nuzul. Karena dalam mempelajari asbabun nuzul, ilmu Makkiyah atau Madaniyah adalah hal yang paling penting karena pada peristiwa turunnya ayat akan mengungkapkan latar belakang dalam situasi peristiwa terhadap turunnya ayat tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.